Turip, selamat siang. Selamat siang Pak Ragil. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Ragil sehat. Alhamdulillah ini. Pak Turip, saya heran nih. Oke. Kok kelihatannya ini Pak Suryan Panjenengan, wajah Panjenengan kok kelihatannya agak murung, tidak seceria kemarin. Kiranya ada apa nih Pak? Mungkin ini memang agak berbeda Pak. Jadi saya itu tadi masuk ke kelas 12 TKJ 1 itu ada pada saat pembelajaran ada salah satu siswa itu yang ngantuk berat mungkin terlalu banyak kurang tidur gitu sampai di kelas itu tertidur. Mungkin saya ingatkan masih saja ngantuk seperti itu. Jadi saya dalam pembelajaran juga agak terganggu dengan posisi seperti itu Pak Ragil. Jadi Pak Turip ini tadi pembelajaran di kelas ada anak yang ngantuk dan hal itu membuat Pak Turip tidak nyaman gitu. Betul. Nah, kiranya apa yang membuat Pak Turip itu tidak nyaman? Karena anak tidur atau yang lainnya mungkin Pak? Salah satunya seperti itu Pak. Jadi kita ketika menyampaikan materi, menyampaikan pembelajaran di kelas itu harapan kita kan semua peserta didik itu bisa terfokus untuk bisa siap menerima materi yang kita ajarkan. Tetapi kalau ada salah satu saja peserta didik tidak mengikuti dengan baik, ada masalah dengan peserta didik tersebut, itu rasanya kan mengganjal sehingga pembelajaran kalau bahasa saya itu tidak bisa maksimal ketika ada salah satu saja yang tidak bisa mengikuti dengan baik. Istilahnya mengurangi konsentrasi. Betul, dan juga mengganggu pembelajaran. Iya, seperti itu. Ya, mungkin hal itu juga terjadi pada kebanyakan guru yang lain ketika anak-anak sedang tidak fokus. Kadang-kadang kita selaku guru juga kurang bisa memberikan pembelajaran secara maksimal. Iya, betul. Nah, Pak Turip. Kira-kira Pak Turip, dengan adanya anak yang tadi ngantuk tertidur di kelas, itu hal apa yang Pak Turip sudah lakukan terhadap anak tersebut? Tadi sebelumnya ketika mungkin Pak Ragil ada waktu luang, bolehlah saya ngobrol-ngobrol sedikit curhat gitu masalah. Siapa tahu nanti dengan kita ngobrol, dengan kita berkomunikasi, nanti saya jadi ada masukan solusi-solusi yang bisa saya laksanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Ada waktu nggak Pak Ragil? Kebetulan saya habis mengajar Pak. Ini untuk 2 jam ke depan saya kosong. Insya Allah ada. Pas nih, alhamdulillah ada waktu luang. Oke Pak Ragil, tadi disampaikan langkah-langkah yang sudah saya laksanakan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi anak. Itu pada 2 hari yang lalu itu saya memanggil anak yang sering ngantuk itu atas nama Andi, itu saya panggil ke ruang guru. Kemudian kita ngobrol-ngobrol di sana. Ternyata ketika saya tanya kenapa alasannya kok sering ngantuk, bahkan sampai anak itu tertidur di dalam kelas. Itu anak menyampaikan ternyata malamnya itu anak terlalu sering main HP. Tidak sampai larut malam, tapi bahkan sampai pagi. Malah sampai pagi. Jadi jam 2, jam 3 baru mulai untuk tidur seperti itu. Dan itu main HP itu tidak hanya 1-2 kali, tapi setiap hari seperti itu. Ketika saya ngobrol dengan bapak ibu guru yang lain, ternyata tidak hanya pelajaran saya Pak, dari pelajaran lain juga sama. Anak tersebut sering ngantuk, sering tertidur di dalam kelas. Mungkin faktornya itu sama karena kurangnya volume tidur si anak itu. Terus itu menyebabkan pembelajaran Pak Turip terganggu ya. Betul. Nah, kira-kira Pak, hal yang sudah Pak Turip lakukan tadi, anak dipanggil atau dinasihati atau bagaimana, atau sudah merencanakan sesuatu untuk mengatasi hal itu Pak?
Yang sudah saya lakukan, anak saya ajak diskusi, diajak komunikasi permasalahan tersebut, kemudian saya kasih pengertian tentang bahaya ketika kita terlalu banyak bermain HP, ketika kita terlalu sering main game, bahkan nanti efek-efeknya untuk kesehatan, untuk pendidikan di sekolah dan sebagainya itu sudah saya sampaikan. Tetapi hal itu juga tidak menjadi satu-satunya solusi, Pak, untuk permasalahan ini, karena anak itu dipengaruhi oleh banyak faktor sekali. Itu faktor ada yang internal, ada yang eksternal, kadang-kadang menurut saya ada yang dengan karena pergaulan teman-teman sebayanya yang tidak pas sehingga dia ikut-ikutan seperti itu. Nah, jadi memang tidak hanya satu faktor saja ya, Pak ya. Betul. Faktor saja. Nah, ini kira-kira nih Pak Turip, dari hal yang tadi mengganggu pembelajaran Pak Turip karena ada anak yang bermain HP sampai malam hari, akhirnya ketika pelajaran itu tertidur, membuat konsentrasi pecah, fokus hilang. Ini Pak Turip sudah melakukan aksi dengan cara diajak komunikasi. Nah, kira-kira setelah itu Pak, adakah rencana aksi yang lain? Maksud saya, cukupkah dengan pemanggilan komunikasi itu? Barangkali karena ada banyak faktor tadi yang Pak Turip sampaikan kan. Apakah seperti itu sudah maksimal atau belum Pak hasilnya? Saya rasa belum bisa maksimal ya Pak, itu karena memang banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi, dan insya Allah nanti saya berkeinginan untuk mencoba alternatif baru, alternatif lainnya yang nanti bisa menunjang program saya atau tujuan pembelajaran saya atau tujuan analisis saya ini. Di antaranya yang pertama, saya komunikasi dengan pihak keluarga. Pihak keluarga di rumah. Kemudian nanti juga saya berkomunikasi dengan teman-teman terdekatnya si anak, si Andi ini. Nanti kebiasaan-kebiasaan yang baik itu untuk bisa disampaikan, dan juga menyadarkan kepada anak kalau kebiasaannya selama ini itu merupakan kebiasaan yang kurang bagus dan harus sedikit demi sedikit untuk bisa dihilangkan, ditinggalkan seperti itu. Luar biasa Pak, luar biasa. Ini menurut saya langkah yang sangat bagus Pak, karena tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi melihat juga dari sisi yang lain. Kiranya untuk tanggung jawab itu, eksekusinya itu kapan? Kalau saya merencanakan itu secepatnya Pak, mungkin 2 hari ke depan saya akan melakukan kegiatan ini sesuai dengan rencana. Saya akan berkomunikasi dengan pihak keluarga, meskipun sebenarnya saya ada kesulitan tersendiri untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga Pak, karena dari keterangan si anak kemarin ketika saya menggali informasi, itu orang tuanya tidak di rumah. Jadi orang tuanya itu bekerja di Kalimantan, seperti itu, sehingga dia di rumah itu sendirian. Nah, ini menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi saya. Kalau misalnya orang tuanya di luar kota, di Kalimantan, berarti kan nanti tidak bisa komunikasi secara aktif. Kemudian juga orang tua tidak bisa mendampingi anak secara aktif juga. Barangkali adakah komunikasi kalau tidak langsung, misalnya lewat telepon barangkali, ataukah di sekitar anak itu ada saudara mungkin yang selama ini mendampingi anak itu Pak? Ada mungkin barangkali? Ada Pak. Jadi betul tadi yang disampaikan, saya ingin mencoba berkomunikasi dengan pihak keluarga meskipun hanya lewat HP atau WA. Alhamdulillah saya sudah dapat nomor orang tuanya. Nanti setelah ini bisa saya hubungi orang tuanya, kemudian saya komunikasikan tentang permasalahan yang ada pada putranya, pada peserta didik. Kemudian saya juga akan minta bantuan kepada orang tua meskipun jauh, nanti sering-sering untuk mengingatkan. Kemudian kalau malam mungkin bisa telepon atau WA untuk mengingatkan supaya tidak tidur larut-larut. Kemudian bangunnya juga supaya tidak terlambat, mungkin bisa dibangunkan lewat HP, nanti ditelepon atau diminta untuk menyalakan alarm dan sebagainya. Luar biasa Pak Turip. Ini langkah yang sangat komprehensif menurut saya. Bagus.
semoga nanti mendapatkan hasil yang baik. Setelah kita bincang-bincang ini tadi Pak Turut, kalau menurut angka atau skala, kira-kira target yang Pak Turut akan capai nanti sebelum dan sesudahnya kira-kira pada angka berapa? Kalau posisi saya pada saat ini saya umpamakan di interval 1 sampai 10 mungkin saya di posisi 5 ya Pak, belum bisa banyak untuk level saat ini. Akan tetapi harapan saya ketika nanti sudah ada tindak lanjut, kemudian kita praktekkan apa yang tadi sudah saya rencanakan, harapan saya nanti bisa di angka 8 atau bahkan mungkin 9, harapannya seperti itu. Terima kasih luar biasa Pak Turut. Semoga nanti memang betul-betul terlaksana. Amin. Apa yang jadi tahap-tahap penyelesaian masalah dari Pak Turut nanti bisa terlaksana dengan lancar. Sudah lega ya Pak ya? Ya, alhamdulillah niki sudah cerita banyak, juga sudah didampingi, sudah memberikan masukan sampai pada penentuan solusi luar biasa. Terima kasih sekali. Terima kasih juga Pak Turut. Semoga nanti berjalan lancar. Amin. Matur nuwun. Selamat siang. Selamat siang Pak Ragil.